Ya, dengan Anda tadi mengurangi 4 tadi atau menyetop yang tadi itu, sebenarnya boleh saya katakan insya Allah ya, yang pengalaman saya 50% Anda sudah akan merasakan tubuh yang jauh lebih baik. Beneran. Anda mau sehat? Jujur ya, karena Allah ya. Oke, ikutin apa yang akan saya sampaikan ini. Dan ini proven insya Allah. Jadi mulai hari ini Anda udah jujur sama Allah ya, udah jujur, Allah saksinya loh. Mulai hari ini Anda tidak ada lagi makan gula pasir. Macam mana? Oke. Sudah. Mau nggak? Jujur ya, mulai hari ini. Jadi kalau Anda mau sehat, jangan ada gula pasir. Oke? Jangan pakai tapi-tapi. Kalau pakai tapi saya tidak lanjutkan. Contoh tuh. Nanti kalau saya bikin sambal gimana? Kan gitu kan? Kan pakai gula pasir, pakai kurma bisa bikin sambal. Beneran? Belum pernah nyoba, sudah saya ajarin caranya sambal kurma. Cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma udah enak. Beneran. Ya, akhirnya otak kita kan mikir. Ya, makanya judul mikir-mikir ini belum selesai, baru satu bang, baru saya satu. Makanya saya bilang Quran itu ngajak kita mikir. Kalau saya bilang Fir'aun, Anda pasti ingat raja yang zolim, ya kan? Di zaman siapa? Nabi Musa. Dan Allah menggunakan kata Fir'aun itu dulu sekalian memang untuk raja. Fir'aun itu kan gelar sebenarnya, namanya kan Ramses apalah gitu-gitu lah. Oke. Itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi menariknya Nabi Yusuf itu di mana? Mesir juga. Tapi kalau Anda lihat saat itu ada raja nggak? Ada, tapi Allah tidak pakai kata Fir'aun, Allah pakai kata Malik untuk di zamannya Nabi Yusuf. Karena zamannya Nabi Yusuf rajanya sifat rajanya itu tidak sama Fir'aun. Makanya kalau Allah pakai kata Fir'aun nggak nyambung. Gitu, paham ya? Itu Quran tuh ngajak mikir gitu loh. Ya. Nah, kembali gitu tadi. Mulai hari ini tidak ada gula dalam segala produk turunannya. Jadi kalau Anda nanti misalkan, ini bukan mengharamkan, bukan. Judulnya kita mau melatih diri kan gitu. Nanti dibilang, oh Jalil Akbar mengharamkan gula pasir. Tahzir lagi saya. Udah banyak yang mentahzir saya kan. Oh bio tahzir-tahziran. Jadi produk yang menggunakan gula pasir stop. Berarti kira-kira kalau ada roti makan nggak? Makan lah, halal. Tapi judulnya kalau mau naik level, entar dulu, ya. Terus yang pertama itu udah sering saya sampaikan, misalkan, oke, yang kedua apa? Nggak ada minyak goreng, sawit. Kalau mau goreng, pakai minyak kelapa. Kalau mau goreng lebih baik mesti digoreng dulu lah, latihan dulu lah. Yang ketiga apa? Nasi putihnya dikurangi. Ya, nanti saya kurus, tenang. Saya bukan penganut diet tidak makan karbo. Saya makan karbo juga kalau perlu. Kalau perlu makan karbo tidak apa-apa. Anda bisa makan kentang, makan ubi, makan apa, nggak mesti nasi. Misalkan begitu nasinya nanti Anda harus topping dan modified sedikit. Oke? Itu nasi. Kemudian yang terakhir apa? Terigu. Udah. 4. Kerjain aja selama 2 minggu ke depan, nanti badan Anda mulai bereaksi itu. Coba aja. Jadi sekarang kalau Anda misalkan dikasih makan nasi goreng, ada nasi goreng, ada bakwan 2, ada kerupuk sama es teh manis. Makan nggak? Makan aja. Kan nggak ada yang larang. Nggak diharamkan juga. Nggak boleh juga kita mengharamkan. Tapi babnya yang saya maksud di sini adalah kapan kita mau naik level, itu dia. Misalkan Anda makan nasi goreng, apa-apa, nasi goreng itu ada 2 produk di nasi goreng itu yang tinggi serat.
Ya, yang pertama daun seladanya yang sering dijadikan hiasan, ya kan? Betul lah. Wah, dia hiasan cantik sekali itu, menghiasi pinggir-pinggir nasi goreng. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Acarnya. Gitu. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng, saya kasih cara makan nasi goreng ala-ala saya. Nasinya nggak usah banyak-banyak, 2 sendok aja. Lebihnya nanti daun seladanya Anda banyakin, acarnya Anda banyakin, sama telurnya dibanyakin. Dijamin kenyangnya lama, karena karbo tidak akan memberikan sensasi kenyang. Coba kalau orang yang makan karbo pengen makan lagi ya? Makan, karena karbo tuh sinyal kenyang yang dia berikan nggak bisa kayak protein. Itu rumusnya. Makanya orang habis makan nasi laparnya cepet. Itu ilmunya. Gitu. Bukan saya mengada-ada juga. Tapi kalau ada butuh karbo boleh nggak? Boleh aja kalau ada butuh. Lagi lemes butuh apa? Makanya saya tuh salah satu minuman kegemaran saya itu kalau lagi nggak enak butuh suplementasi gula yang cepat. Biasanya ada 2 tuh. Yang pertama ini madu. Madu. Supaya madu ini cepat masuk ke tubuh saya gimana? Saya akan larutkan dia dalam cairan supaya dia lebih cepat masuk dalam tubuh saya. Kenapa? Dia sebenarnya akan lebih cepat reaksinya ketika sudah masuk ke dalam lambung. Tapi kalau kita mau lebih cepat masukin ke air, ya Anda kocok-kocok atau mungkin masukin ke air kelapa begini, dia lebih cepat terserap. Maka semua yang Allah ciptakan aslinya, sebagian besar setahu saya itu baru mampu diserap tubuh kita kalau dia dinanoin, kata guru saya. Ada seorang profesor guru saya menjelaskan dia pakar nano lah gitu. Saya katakan bahwa sebenarnya kalau Anda mau cepat diserap, nanoin dia. Bahasa dia gitu. Maka gini nih. Ini kan ada cabai rawit. Ngetes aja langsung itu kan jahe, iya ngetes aja udah tahu kan. Saya pengen tahu siapa yang reaktif. Bagaimana cara dia? Kan ini kan begini kan nggak bisa kita serap, nggak bisa ya, kita harus kupas dia. Tapi kupas pun sekarang saya nggak mau kupas lagi. Jadi mereka ini kalau saya mau kayak misalkan nila ya, apa itu namanya, kunyit. Nih, sekarang saya kalau bikin wedang-wedang begini jangan dibuang kulitnya. Wow. Gini cuci bersih aja, jangan pakai sabun cucinya ya. Cuci, udah potong ini kan. Nah gitu. Terus dia dipotong. Dokter jualan soto ya. Hobi saya, gini-gini itu hobi. Ya. Nah ini kan dikecilin kan, tapi masih makro kan, masih gede kan. Nah supaya dia kecil molekulnya gimana? Banyak caranya. Ini kan salah satu caranya. Cara yang kedua apa? Cara yang kedua supaya dia bisa terserap dengan cepat dalam tubuh. Tapi ini butuh waktu. Anda cemplungin aja ke sini. Bahasanya itu kan diinfus. Nih, ini makro nggak? Kurma nih kan makro, ya kan? Supaya dia jadi nano, cemplungin aja sini. Maka si kurma ini nggak langsung tapi ya, nggak langsung. Butuh waktu beberapa jam, apalagi bahannya padat. Rata-rata ya, nanti lihat aja nih, rata-rata sejaman sih sudah mulai keluar. Dia punya, jadi kayak begini kan, kalau saya mungkin sekarang misal nih saya Anda lihat apa di sini? Air, sama apa lagi? Tangan saya. Bukan. Ada kelihatan asam amino nggak? Nggak tahu lah kita. Ada protein nggak? Vitamin, mineral nggak kelihatan semua. Allah jadikan mereka ini tak tampak mata kita.
Itu bahasa nano itu. Ya. Jadi apa yang terjadi ketika ternano kayak begini, maka dia gampang banget diserap tubuh, lebih cepat. Makanya tadi ini sudah nano sebenarnya. Dalam madu ini kalau Anda buka datanya ada protein, hidrat arang, macam-macam lah, tinggal baca lah itu. Tadi bagaimana caranya dia bisa lebih cepat diserap tubuh? Ya Anda campurkan katakanlah kayak begini nih. Ya. Lalu Anda aduk-aduk. Makanya nanti saya kasih ilmu baru. Ilmu ala-ala saya, coba nih, tapi efeknya cepat banget. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau Anda bikin kayak begini, ya, katakanlah, saya bikin Anda bikin jahe, serai, apa segala macam, kasih air hangat, apa-apa gitu kan. Jadi fungsi air hangat itu sebenarnya, atau air panas atau mungkin perebusan itu adalah memecah molekulnya dia. Makanya jangan lama-lama. Oke, makanya kalau ini dibakar, rusak nggak? Rusak lah dia. Saya nggak tahu tuh cerita ilmu dari mana orang ngebakar kelapa. Orang begini aja Anda buka paling 3-4 jam sudah bau, ya kan? Apalagi dibakar, rusaklah enzimnya dia, gitu loh. Bayar mahal lagi kita kelapa bakar. Nah gitu. Nah jadi lu sekalian dinanoin, berarti dinanoin gitu kan. Nanti cemplung-cemplungin aja udah. Gitu kan, kayak ini juga sama. Jadi kayak air kelapa gitu, isinya macam-macam, langsung bisa masuk ke tubuh kita dan langsung dari katakanlah lambung kan nggak perlu diolah banyak lagi, karena dia bukan makro, bukan dalam bentuk gede gitu loh, langsung bisa masuk ke darah gitu, cepat ya. Nah, jadi pemanasan pada rimpang-rimpang kayak begini itu yang saya ketahui nih, misalnya kayak begini gitu ya, itu tuh fungsinya sebenarnya apa? Memecah molekul dia supaya kecil kayak begini kan, karena mereka ini dalam bentuk makro ya. Jadi sebenarnya ketika kita panaskan itu dia memecah molekulnya menjadi cepat dan akhirnya ininya yang kita minum kan. Isinya apa? Itulah data-data ilmiah itu. Tapi sebenarnya kalau mungkin bahasa saya pakai, sebenarnya kita minum racun. Jangan dipelintir dulu ya. Racun maksudnya racun yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kenapa racun? Gini maksudnya. Tumbuhan kayak begini bro sekalian, terutama yang rimpang-rimpang kayak begini, karena mereka tidak dibekali Allah bisa, cakar, taring untuk melindungi diri mereka. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ketika mereka ini, contoh mungkin kayak begini nih, jahil lah gitu kan. Saya mau ngapain lagi? Aduh. Tahu ini apa? Kalau mungkin orang Jawa bilangnya kentos kali ya. Ini coba buka datanya, ini masih banyak kandungan gizinya loh ini. Kentos ini. Coba lihat. Saya mau ngomong itu bukan itu. Yang saya mau ngomong tuh ini. Jadi mereka ini ya, ketika mereka Anda sakiti, ini kan disakiti namanya. Kan sakitin. Gitu kan, atau kan keluar tuh anunya tuh, baunya, aromanya, atau Anda sakiti dengan lebih agak kejam, namanya digeprek, makin kenceng deh baunya daripada Anda iris. Maksudnya apa? Ya mereka ini butuh disakiti untuk mengeluarkan bahan perlindungan mereka, aromatik segala macam yang itu bermanfaat untuk kita. Aslinya itu racun. Bukan racun, bahan perlindungannya dia aslinya.
Tapi buat kita Allah ciptakan itu bermanfaat dan dia tidak banyak menimbulkan efek kalau dikonsumsi dalam jumlah yang normal. Tahu sianida? Racun. Sianida tahu kan? Itu dalam biji apel ada loh. Biji apel itu ada sianidanya. Tapi baru tercapai dosisnya untuk menimbulkan efek sianida kalau apa? Kalau Anda makan apelnya 100. Enggak mungkin kan? Itulah maha besarnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah sama kita. Gitu. Anggur juga sama. Kalau Anda baca resveratrol apa namanya kandungan antioksidan pada anggur itu sebenarnya itu zat perlindungan dirinya dia. Ya, tapi Allah jadikan dia bermanfaat untuk kita. Nah, kembali Ibu sekalian, sampai jam 10:30. Sampai jam berapa nih, Bu? 11. 11:30. Lama kali. Nabi aja udah bilang berhematlah dalam memberi nasihat, kata Nabi. Nanti Anda bosan. Baik, poin pertama yang saya jelaskan tadi Ibu sekalian kepada Ibu sekalian, kepada jamaah sekalian apa? Pertama tadi kan ada racunnya, hati itu, ya. Yang kedua apa? Dia punya penawarnya. Penawar itu ada dalam bentuk amalan sebenarnya. Kalau Anda kerjakan sholat, sedekah, segala macam dengan ikhlas, ya, dengan jujur pada Allah, maka dia akan berefek membersihkan hati kita. Itu, ya. Dan ini akan memutus rantai penyakit di keluarga. Baik, saya ajak Anda mikir. Apa mikirnya? Gini. Kalau ada satu keluarga, 1-2 generasi di atas dan 1-2 generasi di bawahnya, misal sudah cukup lama keluarga ini, semuanya urutannya kena penyakit jantung, ada jantung. Harusnya kita mikir, harusnya ada benang merah apa nih di sini berupa penyakit tanda kutip hati atau emosi yang diturunkan terus menerus nggak diputus. Harusnya ada. Itu kalau mikirnya pakai kaidah tadi itu harusnya ada. Kok keluarganya diabetes semua? Ya, kok keluarganya kanker semua tuh harusnya ada. Nanti coba lihat. Dan emosi atau perasaan itu itu macam-macam. Tiap keluarga tuh beda-beda. Dan itu bukan aib, bukan dosa. Cuman tugas kita Pak, pangkas itu, putus itu. Cara mutusinnya gimana? Agama, ilmu. Itu. Ya, makanya dalam pengobatan ya, lagi-lagi saya sampaikan, saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mereka sudah sampai pada titik ikhlas, sampai pada titik pasrah, sampai pada titik di mana dia maafkan semua, sudah ikhlas, tiba-tiba Allah kasih sembuh tuh gampang aja. Ya. Itu sebabnya dalam beberapa kaidah syariat atau ibadah Nabi itu menjelaskan begini, contoh. Kata Nabi apa? Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kok bagaimana caranya? Kita bisa mikir. Karena aslinya orang-orang yang kikir itu, kan kita nih kikir nih, defaultnya kita. Maka sedekah itu bukan hal yang gampang buat manusia, apalagi wakaf. Kalau sedekah itu kan sharing profit namanya. Sedekah. Wakaf sharing kepemilikan. Ya, lebih susah lagi wakaf. Menyerahkan kepemilikan kepada Allah tuh nggak gampang, nggak gampang. Tapi subhanallah sekalian, saya pernah waktu sempat ke Turki, waktu kita di dekatnya makam Abu Ayyub Al-Ansari itu ada satu makam menterinya dialah, bukan menteri Abu Ayyub, menteri salah satu di Kesultanan Turki Utsmaniyah itu namanya tuh Lala Pasha apa Lala Hatun, saya lupa lah itu, Lala pokoknya. Tapi menariknya orang ini bos sekalian, subhanallah, dia punya buku wakaf. Ada buku bahasa Arabnya 300 halaman lebih. Isinya wakaf-wakaf dia semua. Jauh lebih besar halamannya, jauh lebih banyak halamannya daripada buku nikah. Keren kan? Itu. Sehingga dalam kaidah syariat itu Nabi mengatakan kalau hati nggak bisa keras. Apa obatnya? Pergi ke kuburan, ingat kematian, beri orang makan, usap kepala anak yatim, itu obat.
Itu ya, poin di situ. Maka mulai sekarang kalau kita bicara bagaimana iman kita ini stabil, imanitas tanda kutip stabil dan imunitas itu stabil, maka yang pertama kali kita minta sama Allah, minta dibuang. Makanya orang yang puasanya rutin, insya Allah hatinya pastinya harusnya terjaga, lisannya pasti. Kalau orang puasa kan sudah dibilang, kalau ada orang ngejek engkau ketika lagi puasa, katakan pada saya sedang berpuasa, terus ada ladin. Kalau bahasa Quran, faiza khatabahumul jahilun, engkau bertemu dengan orang-orang bodoh, kata Allah apa situ, qulu salama, salam perdamaian. Ente mau ngomong apa, sok atuh mangga, terserah. Saya nggak ada urusan, gitu loh. Mau fitnah silakan, mau gibah silakan, toh yang panen pahala kita. Sekelasnya gibah saja kita tahu itu kan beritanya benar, tapi seseorang itu diomongin kita nggak suka, itu pun jadi dosa besar orang yang gibah. Tidak perlu dikhawatirkan, ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sekalian, apa yang saya mau sampaikan di sini berkaitan sama tadi kan sebenarnya masuk ke bahasanya ruh, ya. Jadi kalau mengerjakan amal ibadah itu mulai sekarang dinikmati. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Gitu. Kalau udah bahagia, tensinya turun, gulanya turun. Beneran. Anda mau ketawa itu terjadi, dan saya sering dapatkan orang kayak begitu. Allahu Akbar. Saya pikir ini kenapa ini tensinya tinggi banget. Ternyata urusannya gara-gara curiga doang. Naik tensinya. Ini belum lagi cerita tentang penyakit yang misalkan kaitannya sama kencing manis ya. Bab kencing manis itu kan bab cinta, penganiayaan cinta, cinta yang tidak terbalas, ya. Makanya hati-hati dengan rasa itu, kalau dia tidak ditempatkan pada tempatnya, bisa sekalian bahaya dia. Cinta itu jadi masalah nggak? Oh, jadi masalah kalau tidak seimbang. Nih saya ajarin ilmu cinta. Iya. Baru bisa cinta tuh dinikmati kalau apa? Dia seimbang. Apa yang seimbang? Antara cemburu sama cintanya. Kalau cintanya berlebihan, cemburunya di bawah, nggak bisa. Apalagi cemburunya di atas, cintanya itu di bawah, makin menderita dia. Beneran. Baru bisa nikmati. Makanya dalam Islam Nabi sudah katakan cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau cemburunya dosisnya kelebihan, yang muncul apa? Kemarahan, penyakit dia, gitu. Maka cinta itu jadi obat aslinya. Bu, saya melihat bu sekarang, masya Allah ya, ada seseorang ya, subhanallah, kanker apa ya? Kanker paru, saya. Pokoknya kankernya cukup membuat dia sangat kesakitan. Akhirnya apa? Subhanallah ya, orang ini punya keluarga yang baik, sehingga akhirnya ada bagian-bagian yang punya tugas bahkan menghibur dia, bikin guyon untuk dia, dan itu membuat dia akhirnya sangat nyaman. Ya, jadi ada yang anggota keluarga khusus menghibur. Itu biasanya kan di keluarga kita tuh ada yang hobinya ngebanyol gitu. Itu tuh penting, harus dilestarikan orang-orang kayak begitu. Karena itu akan jadi nutrisi kejiwaan buat seseorang. Beneran. Kalau ada dia tuh seru gitu loh. Ya, seru. Ya. Jadi akhirnya singkat cerita dia punya tumor ya, segala macam yang cukup berat lah ya. Bahkan sudah menjalur sana kemari, tapi akhirnya keluarga tuh support luar biasa ke beliau. Ya. Pelan-pelan itu dia mulai sakitnya mulai berkurang. Akhirnya tumor itu pecah. Gara-gara cinta, kasih sayang. Ya. Dan orang yang dia apa istilahnya itu, bukan dendami sih, sedihin mungkin. Sedihin itu tuh datanglah ke beliau dan tidak sangka sampai separah itu keadaannya. Ya, akhirnya sudah mulai agak membaik, pecah segala macam itu beliau meninggal. Tapi meninggalnya bagus, gitu loh.
Jadi kalau kita sudah paham, sebenarnya dalam Islam itu, kalau kita bicara psikologi, psikologi itu sudah include sebenarnya dalam ilmu syariat sebenarnya. Nabi itu kalau ada Abu Bakar datang, Umar datang, Utsman datang, Ali datang, cara ngomong Nabi tidak sama. Karena bagian dari karakter sebenarnya. Dan itu dalam agama dipelajari. Ya, bukan dipelajari, ada babnya. Ya, seperti itulah. Nah, jadi itu. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang tadi ada bahasanya ruhnya tadi, Anda harus menikmati itu. Sholat harus dinikmati, sedekah dinikmati, sehingga nanti dia pelan-pelan membuang itu. Yang pertama, yang kedua, bahasa adalah makanan kejiwaan, makanan jiwa, makanan emosi. Ya, contoh nih, Anda sukanya misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak, misalkan seorang bapak itu disukanya mancing, pergilah mancing. Ya, dia mancing kadang-kadang mancing duduk dapat, balikin lagi ikannya. Karena buat dia bukan ikannya, tapi mancingnya itu. Makanya kalau anak-anak misalkan di pondok, ya coba lihat anak Anda yang sudah punya anak di pondok, Anda kirimilah dia hadiah macam-macam atau makanan macam-macam untuk dia. Dia sebenarnya bukan butuh itunya. Aslinya dia pengen ke warung, jalan sama temennya, jajan di warung. Itulah makanan dia hiburannya dia. Yang orang sekarang sebut dengan hilang-hiling gitu loh. Tapi itu aslinya makanan, tapi dia nggak boleh berlebihan, harus pas. Ya, makanya kalau saya sekarang, saya mencoba mendidik jiwa saya. Contoh begini, saya dokter minum kopi, saya minum. Tapi kalau nggak ada kopi gimana? Ya nggak apa-apa. Sebab ada orang yang saking luar biasanya dibutuh makanan jiwa dan emosi tadi, dia ngomong begini, kalau nggak ada kopi pusing saya. Itu artinya dia sudah keikat di situ, Anda nggak boleh. Jadi kalau saya minum kopi, saya sudah letakkan kopi itu pada fungsinya, porsinya. Contoh misalkan, saya tidak akan mendapatkan atau mau minum kopi pakai gula pasir, biasanya jelas saya tidak mau. Karena biasanya setelah pahitnya kehidupan itu ada manis yang kita rasakan. Minum kopi kan juga sama. Oh gitu kan, nanti lama-lama manisnya muncul di ujung-ujung. Biasanya begitu. Lalu buat sekalian, saya minum kopi, tapi saya sudah taruh kopi ini sebagai satu titik. Saya minum kopi ini karena manfaatnya. Itu. Sehingga apa? Yang saya cari bisa jadi saya minum kopinya pelan-pelan gitu kan, saya nikmati. Tapi bisa jadi saya karena judulnya manfaat, saya minumnya agak cepat. Kenapa? Karena saya imbangi antara manfaatnya tadi dan kenikmatannya. Jangan berlebihan. Bolak-balik ngopi aja kerjaannya gitu kan, nggak bisa kayak begitu. Ya, itu makanan jiwa. Tadi kan makanan ruh. Ya, itu juga Anda nikmati lagi. Dokter, saya itu kalau sudah ketemu teman saya bahagia banget. Nah, kumpul lah sama teman. Itu masuk dalam bab, dalam syariat ada. Ya, saya pernah tulis, saya pernah dalam sebuah kajian, saya pernah sampaikan itu salah satu mood boosternya kita itu adalah ngumpul sama teman, tapi pilih teman. Ada. Jadi jangan, kalau memang Anda butuh ketemu teman, cari aja teman. Ya, tuh. Tapi tadi jangan berlebihan. Ya, nah, apalagi banyak. Ya, itu jadi makanan ruh tadi sudah, makanan jiwa tuh Anda semua punya makanan jiwa yang berbeda-beda. Jangan disamakan. Coba lihat, Anda ngelihat orang yang main catur, ngapain sih? Ya kan? Tapi bagi main catur buat dia makanan, seneng dia main catur. Anda yang main bola atau yang lihat orang main bola, sepak bola itu, udahlah kasih aja bola satu-satu gitu loh, jangan rebutan, misalkan begitu. Bukan itu poinnya. Iya kan? Apain rebutin bola? Dari dulu rebutan bola nggak habis-habis. Ya, gitu loh. Ya. Nah, Anda, saya semua beda. Nah, mulai sekarang pikirkan apa makanan jiwa Anda, makanan emosi Anda. Dan itu kalau bisa difasilitasi, fasilitasilah. Sepanjang tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat, kerjakan. Itu pesan saya. Ya. Ini supaya apa? Supaya nanti apa? Begini Bapak sekalian. Anda akan ketemu anak-anak ya, misalkan Anda punya anak atau kita punya anak, yang anak itu disuruh
katakanlah sholat, lagi dia pengen sesuatu dan belum, jadi dia nggak bisa mengontrol emosi dia kan, suruh sholat atau suruh apa segala macam, tapi makanan jiwa dia belum dapat. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi dia mengerjakan itu tidak dengan setulus hati. Itu maksudnya. Ya. Makanya bab cinta dalam anak itu aslinya, kalau Anda mau dapatkan cinta dari anak, caranya gampang. Gampang banget. Apa caranya? Jadilah orang terdekatnya dia. Gampang. Nanti dia akan cerita. Cerita semuanya. Jadilah orang terdekatnya dia. Sampai nanti adalah orang yang pertama akan dia sampaikan, Abi, Umi, Papa, Mama, saya pengen nikah. Kalau dia berani ngomong gitu sama Anda, berarti Anda orang tua yang tahu. Anda orang terdekatnya dia. Atau dia katakan, saya suka dengan cowok itu, saya suka dengan cewek itu, jangan dimarahin. Itu normal. Ya nggak normal kalau anak Anda cowok suka cowok. Kan babi cinta. Kadang-kadang orang tua, kenapa begitu? Gitu kan, kenapa kok kamu udah jatuh cinta ya? Emang cinta dilarang? Nah gitu loh maksudnya. Saya sama anak saya sampai sampaikan, kamu jangan lama-lama nikahnya. Saya nggak mau. Kalau bisa selesai ini, selesai itu nikah. Nah gitu. Biar apa? Belajar mandiri gitu. Ya. Oke, itu makanan ruh, makanan jiwa. Terakhir, makanan jasad. Apa dia? Ini makanan jasad. Ya. Dengan Anda tadi mengurangi 4 tadi atau menyetop yang tadi itu, sebenarnya boleh saya katakan insya Allah ya, yang pengalaman saya 50% Anda sudah akan merasakan tubuh yang jauh lebih baik. Beneran. Di sini mungkin sebagian sudah melakukannya kayaknya. Ya. Dan muka kita itu kan akan mencerminkan isi apa? Isi hati sama isi perut. Ya, muka kita itu Bapak sekalian cerminan dari isi hati kita dan isi perutnya kita. Jadi kalau saya ya sedikit-sedikit kadang-kadang iseng-iseng lihat muka orang gitu ya, saya bilang ya nggak usah cerita deh, nanti makan apa saya sudah kebayang lihat mukanya. Gitu. Kenapa? Sekarang contoh nih, contoh orang kan luar biasa. Ya kalau kita belajar tuh jadi enak Bapak sekalian. Contoh, beli skincare ini itu segala macam biar ada kolagennya, biar kulitnya nggak wrinkle, nggak keriput, gitu-gitu kan. Ya, padahal contoh nih kalau ngerti ilmunya gampang. Contoh, butuh kulit yang kencang. Nah, kan perempuan gitu kan, mau direkam ini ya, direkam untuk urusan kulit. Jadi kalau kata guru saya tuh bisnis kesehatan tuh bisnis tidak akan pernah selesai kalau benar gitunya. Contoh nih kulit keriput kan, ya. Terus apalah apa tuh namanya garis-garis muka gitu-gitu lah, saya udah ngerti istilah itu kan. Yang biasa perawatan sekian jam bayar berapa juta gitu. Padahal kalau ngerti kaidahnya sederhana sekali. Anda mau punya suplemen anti-aging paling kuat, maka saran saya apa? Banyakin puasa. Yang pertama, puasa tuh anti-aging paling kuat. Semakin lama Anda memperlama masa Anda tidak makan, semakin kuat growth hormonnya akan dihasilkan oleh tubuh Anda. Sains sudah membuktikan itu setahu saya. Itu yang pertama. Kalau bicara kulit-kulitan ini, supaya kulitnya kinclowing, binti glowing, banyak sebenarnya yang kita bisa pakai. Contoh nih, mungkin salah satunya, tahu kolagen? Kolagen tahu lah kan, dia sejenis asam amino lah, peptide apa gitu. Kolagen itu banyak ya di berbagai sumber yang Allah ciptakan. Ya, contohnya apa? Fish bone, tulang ikan tuh kolagennya tinggi. Cuman kita nggak makan kan. Berarti kalau Anda makan ikan di presto bagus, tulangnya Anda makan karena kolagennya tinggi. Fish bone. Yang kedua apa? Fish skin, kulit ikan. Itu kolagennya tinggi. Ya kan? Itu kita buat, dibikin file. Makanya keriput terus. Yang bagus-bagusnya dibuat.
Tuh, apalagi eggshell. Eggshell itu cangkangnya telur. Tuh kolagennya tinggi tuh. Terus apalagi ceker ayam. Tuh kolagennya tinggi. Kemudian apalagi banyak. Termasuk juga ada salah satu produk yang kolagennya tinggi itu, ya lumayan lah ini nih, rumput laut. Jadi rumput laut ini ya, karena dia selain dia banyak mineral, setahu saya tuh pokoknya tinggi lah mineral pada rumput laut. Ini tuh bisa jadi masker sebenarnya. Kalau mau pakai maskeran, Anda tinggal ambil air, kasih madu sedikit buat masker muka. Bagus. Ya, makanya ibu-ibu saran saya, Anda tuh perawatan lah buat suami. Bagus. Jadi pahala kan? Gitu loh. Jadi kalau kata guru saya, entah kata saya, entah kata guru saya, seorang wanita muslimah itu dia harus manja, dia harus seksi, dia harus genit kepada suaminya. Bukan harus sih, sehingga suaminya itu makin cinta sama dia, gitu. Jadi kemarin saya cerita sedikit boleh? Boleh lah ya. Ya manusia lah, saya juga manusia kan. Ya kemarin lah, saya sama istri kan, terus kita lagi habis makan, kemudian dia ketinggalan tas. Tapi malu saya cerita, nggak usah. Tapi ada pelajarannya di sini. Kalau buat saya, karena dulu saya dapat pelajarannya. Tinggal tas itu, saya bilang kenapa ditinggalin tas? Saya tahu tasnya siapa, saya nggak tahu juga lah. Saya bilang, nah, saya panggil gitu sama dia kan, saya bilang gitu tuh, ini tas tinggal. Oh iya, dia bilang, beda panggilan waktu masih awal-awal nikah, dia bilang, kata dia gitu. Terus saya ingat, saya dulu tuh sekolah madrasah, karena dulu saya paginya sekolah SD, sorenya madrasah. Jadi saya dari zaman SD itu sampai jam 5 sore sekolah. Saya punya guru galak sekali zaman itu. Saya masih ingat namanya, dan saya akan cari nanti di surga orang itu. Terima kasih udah ngajarin saya. Karena dia pakai rotan, pakai mistar tahu? Yang edisi lama tahu? Penggaris panjang. Itu buat mukulin murid. Karena sekolah saya itu di atas sungai, jadi bukan di atas sungai sih, panggung gitu kan, karena kan di Sumatera gitu. Saya pernah lewat satu hari, duduk kenceng banget sama, panggil sama dia, kamu sini nih, pangan, gitu kan. Zaman dulu, kalau sekarang kan sudah hak asasi manusia, saking luar biasanya peradaban ini kan sama guru. Langsung lapor polisi zaman sekarang, bahkan cuil aja bisa masuk penjara. Makanya ilmunya nggak barokah, nggak ada hormat sama guru, betul kan? Muridmu seneng banget, muridnya makin banyak, ilmu makin banyak, bergelar panjang lebar tapi tidak menyelesaikan masalah. Itulah namanya ilmunya nggak barokah. Kenapa? Nggak ada adab sama guru. Ya betul-betul kasih tahu sama anak kita nanti, beradab sama gurunya, ya biar berkah ilmunya. Karena nggak butuh banyak-banyak ilmu kita itu sebenarnya. Kalau ilmunya barokah, satu ilmu saja bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya, pukulan saya, pak, kan? Pulang lagi, kamu balik lagi, turun lagi, tapi dalam keadaan yang benar. Kata dia begitu. Wah, saya itu tidak akan pernah hilang itu ingatan saya tentang itu sampai detik ini. Akhirnya, saya terapkan tadi yang kisah. Paham? Saya bilang sama istri, keluarin tasnya, saya bilang, keluarin sama dia. Saya bilang, saya ulang ya, saya bilang, ya manusia. Memang saya sempurna banget ya nggak juga lah, pasti enggak. Saya bilang, saya ulang lagi, saya bilang. Apa saya bilang? Sayang, tasnya tinggal.
masuk Pak Eko. Bahagialah dia kan, alhamdulillah. Gitu. Makanya yang tadi saya katakan, banyak sebenarnya problem kesehatan itu, kalau Anda paham apa yang saya sampaikan, itu banyak bisa selesai dengan ar-rahmah. Itu banyak. Makanya Nabi itu ketika ketemu dengan orang yang besoknya mau mati, secara riwayatnya kan, namanya tuh Abu Salamah ya nggak sih? Apa kata Nabi? Nabi nggak ngomong macam-macam. Nabi katakan la ba'sa, tahur insyaallah, nggak apa-apa, pasti sembuh kok, besoknya mati. Tapi paling tidak apa? Kita ngasih semangat sama dia. Ini ngunjungi orang stroke, tetangga kita, iya kemarin dekat rumah baru dia mati itu stroke. Apalah kau ini? Gitu, ya. Jaga supaya apa? Tadi nggak bikin susah orang, apalagi sakit. Gitu, pasti sembuh, insya Allah pasti sembuh. Itu. Kalaulah seandainya nggak sembuh juga, alhamdulillah dia tetap dalam keadaan baik sangka sama Allah. Itulah tugasnya kita sebagai mungkin keluarga atau yang menjenguk atau mungkin orang yang mengobati, ya. Nah, baru masuk bab ini sekalian, bab jasa. Ya, maka bab jasa ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, itu sudah mulai dikurangi makan ini. Pokoknya yang tadi 4 tadi sudah mulai, apalagi tambah 1 sebenarnya. Tambah satunya apa? Tambah satunya adalah Anda mulai mengurangi makanan kemasan. Ya, kurangi aja. Berarti dokter nggak makan apa-apa, makan. Kalau pengen saya makan aja, ya. Tapi saya batasin karena saya tidak mau dikendalikan mereka. Nggak mau. Gitu ya. Nah, lalu sekalian, makanan tadi 4 kan tambah 1 makanan olahan, makanan kemasan. Coba mulai dikurangi. Itu aja. Terus tambah lagi, bagaimana cara kita memperbaiki imunitas? Banyak sebenarnya. Kita akan butuh mineral, zinc, kuper, segala macam, magnesium, kita butuh vitamin D, segala macam-macam kalau bab imunitas. Tapi singkatnya saya akan bagi 2 aja supaya bagi paham. Ya, dan gampang karena waktu sudah hampir jam 11. Enggak usah ada tanya jawab lah. Sudah pada pinter kayaknya. Babnya cuma 2 atau mungkin topiknya saya bagi 2 aja. Yang pertama tuh serat. Serat itu kita sebut dengan prebiotik. Maka dalam harian Anda mulai sekarang masukkan makanan yang mengandung serat. Oke? Prebiotik, bukan pro ya. Pro itu lain. Pre itu apa? Serat-serat yang tidak tercerna di saluran cerna bagian atasnya kita. Oke. Apa itu? Apa dia? Banyak. Ini masuk nih. Kurma. Masuk dia. Kita sebutnya kalau nggak salah nama itu apa ya? Short chain fatty acid, SCFA. Ya, kurma. Apalagi buah-buahan. Ya. Kelapa ini juga ada serat sebenarnya. Bahkan dia bagus. Ya, bagusnya kenapa? Karena dia makanan. Jadi kalau Anda yang memahami ilmu fermentasi atau memang ahli di sana, biasanya kelapa itu dijadikan media, air kelapa itu dijadikan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakterinya. Maka dia sebenarnya makanan yang sangat baik untuk bakteri dalam perut kita. Itu prebiotik, ya. Sayuran, buah-buahan itu prebiotik semua. Ya. Bahasanya begitulah kurang lebih. Lalu yang kedua apa? Termasuk juga ini mineral-mineral kayak begini nih. Ya, kayak minuman kayak begini. Ini sebenarnya ya kita mulai merutinkan ya mereka ini dalam sehari-hari apa aja. Anda mungkin nggak perlu, kalau nggak ada penyakit ya macam-macam aja minum. Jahe, serai, kunyit ini kan bagus nih, jahe, serai, kunyit, temulawak, apa segala macam masukin aja. Yang belum saya bukan share sih buat itu, kalau mau bikin ide bisnis bisa itu. Ini kelapa tapi ditopping pakai rimpang, gini loh maksudnya. Ini kan kelapa, masukin. Udah ada madunya, ada rimpangnya, gitu. Jadi kelapanya punya aneka rasa original dari Allah. Sekarang kan ada kelapa rasa alpukat, rasa jeruk, rasa-rasa yang palsu. Makanya hidupnya penuh kepalsuan. Cintanya palsu karena kebanyakan gula pasir.
Gula pasir kan gula yang diolah kan. Jadi kalau Anda pengen cari cinta yang asli, carilah cinta dari sumber aslinya. Ya kalau babnya cinta dalam konteks ibadah, maka Allah pastinya. Tapi kalau cinta berkaitan dengan ini, cinta itu kan perlambang manis gitu loh. Jadi kalau Anda pengen dapat manis, carilah manis dari sumber yang aslinya. Contoh tadi misalkan gula pasir. Apa sumber gula pasir? Air tebu. Maka iya. Oh, pikir kuis. Ambil dapat hadiah gitu. Maka carilah air tebu. Ya, bahkan kalau Anda baca literaturnya, air tebu itu punya bahan untuk memperbaiki penyakit diabetes. Air tebu padahal. Kurma juga sama. Madu juga sama. Sepanjang dia masih dalam bentuk aslinya aman. Asal jangan berlebihan. Itu aja. Ya. Jadi contoh misalkan Anda pengen makan apa itu namanya? Daging ya, jangan makan sosis, jangan makan daging. Bukan jangan itu haram, bukan ya. Tapi makanlah dagingnya, itu maksudnya. Bahasa sekarang tuh real foodnya lah gitu lah. Ya. Itu prebiotik. Ya, serat semua segala macam. Lalu yang kedua apa? Yang kedua tuh ini juga masuk nih. Apa tuh? Biji-bijian. Nanti kalau Anda yang punya akun salah satu TV berbayar itu, ada satu dokumenter baru yang mereka menjelaskan negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi. Salah satunya itu di Okinawa, Jepang. Ternyata orang Okinawa, cuma dia nggak sebut, tapi saya tahu Okinawa itu salah satu yang membuat mereka umur 90 tahun masih bisa masukin benang ke jarum tanpa kacamata. Dia cerita orang Okinawa itu sangat tinggi konsumsi ubi ungu. Dia nggak makan nasi, dia makannya ubi. Ya, ubi ungu, ubi kuning, apa-apa gitu lah. Terus yang kedua apa? Ini yang mereka makan. Pokoknya apa-apa ini? Kunyit. Kalau ngerti ilmunya, orang Indonesia tuh harusnya orang-orang yang umurnya panjang. Harusnya. Karena semua bahan yang mereka sebut itu ada di kita. Ada semua. Ya. Cuman itu tadi, ya. Karena yang namanya makanan itu kan ada setan iblisnya yang bercokol. Maka kita digoda, Anda swingin sebentar gitu kan. Sehari oke, bertahan, 2 hari bertahan, 3 hari tiba-tiba abang bakso lewat, mie ayam lewat, apa lewat, tek. Coba aja, pasti banyak godaannya. Semua yang mengajak Anda ke arah kebaikan pasti banyak godaannya. Semakin besar kebaikannya dan pahalanya, semakin besar juga godaannya, beneran. Termasuk juga urusan makanan, amat. Ya, jadi kalau nggak mau dimulai atau belum dimulai ya sampai kapan-kapan juga nggak bakal mulai. Itu poinnya. Ya. Nah itu yang tadi salah satu yang cerita tentang Living 100 kalau nggak salah judulnya itu, nanti coba dilihat ya. Senang saya lihat begitu-begitu. Jadi kita bisa belajar. Ternyata memang semua itu bahan-bahan itu bisa gampang kita dapatkan. Ya. Nah yang terakhir tadi kan sudah ada pre. Ya. Maka masuk yang berikutnya adalah pro. Pro itu bakterinya. Ya, probiotik itu sebenarnya ada penjelasan, itu bisa dicari lah. Tapi intinya ada bakteri hidup ya, yang kalau kita konsumsi itu dia bisa meningkatkan imunitas kita. Sumbernya dari mana? Banyak. Ini salah satunya. Atau ini salah duanya. Ini kan makanan fermentasi kan, tempe begini. Fermentasi itu fermentasi. Ada miso, ada tauco, ada kimchi, ada tempe, ini fermentasi semua. Maka ada istilah itu 1P tambah 1P, 1 probiotik tambah 1 prebiotik. Itu list menunya begitu. Kalau Anda tanya sama saya, apakah dokter ngelakuin itu? Iya. Biasa ada satu menu makan saya itu pagi-pagi misalkan, kadang-kadang saya nggak makan juga pagi-pagi. Ada 1 probiotik, ada 1 prebiotik. Prebiotik paling gampang ini kurma.
Jadi contoh kayak begini nih, misalkan ini air, ada air madu, kemudian ditambahkan probiotik, berarti dimasukin kimchi di sini bukan? Bukan. Nanti dipikir masukin kimchi. Enggak, kimchi dia makanan lah, tapi dia makanan fermentasi, oke lah. Cairan probiotik lah ya, kayak cuka gitu lah. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, ya. Udah makan itu, tambah kurma, udah. Kadang-kadang saya minum kopi, itu sudah sangat membuat saya strong maksudnya nggak perlu banyak makan, karena kopi itu dia bisa menekan rasa atau keinginan untuk makan. Kalau kopinya kopi saja, tapi jangan campur gula apalagi gitu-gitulah ya. Begitu buat sekalian, udah mulai kebayang ya 3 urutan tadi itu. Judulnya kalau bicara imunitas ya. Asli simple, apalagi Anda sedang mulai berdekatan dengan alam ya. Dengan matahari, dengan tanah ya. Apalagi yang suka naik gunung. Saya sebenarnya enggak hobi banget naik gunung. Biasanya kalau saya naik gunung, saya butuh refreshing badan aja. Ya, naik beneran sampai ke atas. Gitu kan, ngetes dengkul judulnya sampai sana ya. Dengkul itu juga sebenarnya ibu-ibu nih. Nah, ini pertanyaan sering banget saya dapatkan ya, bagi yang ada masalah di dengkul ya atau tulang otot, itu paling mudah kalau Anda mau kuatkan itu. Tadi sebenarnya ada 2 yang saya bisa sarankan. Yang pertama adalah Anda makan kolagen tadi itu loh. Misalkan Anda bikin sup ceker ayam. Sup ceker ayam kasih bumbu, cekernya yang banyak sekalian. Nanti ada saring saja airnya, itu Anda minum tiap hari. Itu bagus buat tulang otot sendi. Itu yang pertama. Terus jangan lupa kolagen itu butuh apa ya? Butuh vitamin C, butuh zinc, butuh kuper gitu-gitulah. Nah, habis Anda makan itu ya, apa yang harus Anda makan supaya tulang yang kuat? Maka Anda oyster tahu? Itu bagus kupernya, kuper sama zincnya, oyster itu ya. Atau molus itu apa ya, makanan laut lah gitu. Kalau nggak ada itu, paling gampang lagi pakai beef liver bukan liver, hatinya sapi, itu bagus, zinc sama kupernya. Jadi kolagennya Anda makan itu buat apa? Buat tulang otot sendi gitu-gitu lah. Nah, termasuk satu lagi yang saya sampaikan itu buat serat, buat pencernaan juga, ada namanya bone broth, kaldu tulang. Sudah tahu cara bikinnya? Tahu lah, ibu-ibu boleh jago. Yang jelas dia lama baru keluar itu kan, 8 jam gitu kan. Ambil air, campurin bumbu-bumbu segala macam, masukinlah tulang. Ya, bagusnya tulang yang kokoh. Sapi, kambing gitu-gitu lah. Nanti itu diminum. Kalau bisa seharian dan minum 1 gelas begini bagus. Ya. Airnya ya. Itu buat tulang, buat lambung juga bagus. Tapi jangan plain. Harus ada bumbunya biar enak. Gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Termasuk juga madu ya. Madu ini tuh menjadi makanan rutin kita tiap hari lah ya. Madu, kurma, zaitun segala macam sampai ini tadi, dia akan memperbaiki dirinya sendiri ya, kayak mobil di servis atau di salon gitulah, salon, jadi makin cakep dia badan itu ya. Tapi pertanyaannya nanti kan mati juga, betul? Saya kok capek-capek jaga kesehatan, kan mati juga kita. Iya betul, tapi kan niatnya dengan kita menjaga ini, ibadah kita tetap baik, biar sholatnya bisa berdiri di usia 70 tahun. Itu kan supaya pahalanya sempurna. Karena sholat duduk pahalanya tidak sama dengan berdiri. Biar pergi hajinya, umrah gitu. Jadi niatnya buat kita kalau hidup sehat itu bukan lifestyle, tapi apa? Untuk menguatkan ibadah kita itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau nyampah mikir, nyampah makannya nggak bener gitu ya.